太康郡王府府。Siap. Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Breath of Heaven episode ke-9. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Liji bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka bertiga, tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Kunyan yang tadi sangka ia mendapatkan serangan dari Lausan. Yang di sana mereka mengetahui bahwasanya Lausan ini ternyata telah mencoba untuk menjebak mereka semua agar dirinya bisa merampok mereka. Karena Lausan yang memiliki kelompoknya sendiri yang akan mengambil barang-barang milik mereka. Dan berkat kemarin Liji yang menyelamatkan Kunyan, membuat Kunyan pun bisa terselamatkan dari kejarannya Lausan. Serta kemarin juga mereka melakukan penyerangan balik ke tempatnya Lausan, yaitu dengan menyerang markasnya Lausan. Dan juga mereka mengambil harta milik Lausan, yaitu berupa adanya batu guntur dan juga sebuah peta. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Tuan Linwu yang sekarang ia sedang berlatih menggunakan senjata pedangnya. Tetapi Tuan Linwu mengalami kegagalan dalam pelatihannya yang membuat dirinya mengalami kesakitan. Namun tidak lama kemudian mata-matanya datang ke tempatnya untuk memberitahu kabar terbaru. Yang dimana sang mata-mata itu memberitahu bahwasanya camp militer yang berada di wilayah barat telah dihancurkan oleh sesuatu yang di sini sampai membuat semua para pasukan mereka meninggal, termasuk para orang yang berada di bawah kendali mereka. Mendengar hal itu membuat Tuan Linwu sangat kaget, tetapi tidak lama kemudian adanya bayangan dari belakang yang membuat Tuan Linwu ketakutan. Bayangan tersebut bertanya kepada Tuan Linwu apakah Tuan Linwu berniat untuk menghabisi Liji. Dan jika Linwu mau, maka dirinya bisa membantu, tetapi bayarannya adalah dengan menyerahkan tubuhnya kepada dirinya. Tuan Linwu yang mendengar itu tidak terima dan ia pun menyuruh kepada bayangan tersebut untuk berhenti. Tetapi setelah itu diperlihatkan dengan Tuan Linwu yang dipenuhi oleh aura kegelapan yang sepertinya di sini bayangan tersebut telah mengambil alih tubuhnya Tuan Linwu. Dan setelah itu pun Tuan Linwu menyuruh kepada para bawahannya untuk mencari sebuah harta cairan bernama cairan empedu. Kita berpindah ke tempatnya Liji sekarang. Terlihat di sana Liji bersama teman-temannya sedang melakukan perkemahan. Yang di sini Kunya menjelaskan kepada mereka semua alasan kenapa sebelumnya ia berniat untuk melukai Liji, karena ternyata Kunya memang memiliki niatan untuk membuat Liji meninggal karena ia berasal dari keluarga kerajaan Yunha, yang dimana pada pembelajaran kekaisarannya ia diajarkan untuk melenyapkan sesuatu yang memiliki potensi untuk menjadi bahaya kekaisaran mereka. Dan karena Liji sebelumnya memiliki potensi yang cukup mengancam, maka Kunya sebelumnya memang berniat untuk membuat Liji meninggal agar Liji di masa depan nanti tidak mengancam kekaisaran Yunha mereka. Dan karena sebelumnya telah disadarkan oleh Teng Yue, Kunya sudah tidak memiliki niatan tersebut lagi. Dan alasan Kunya bisa melewati gunung mistik ini adalah untuk kembali ke istana Yunhanya, yang alasannya adalah untuk pulang ke kampung halaman. Mendengar hal itu pun membuat Feng Er dan juga Teng Yue sangat kaget karena mereka tak menyangka jika Kunya ini berasal dari keluarga kekaisaran Yunha. Sedangkan Liji yang mendengar itu masih belum mengetahui identitas dari kekaisaran Yunha tersebut. Ia pun bertanya kepada Feng Er. Feng Er menjawab bahwasannya kekaisaran Kunya merupakan kekaisaran yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Tidak hanya itu, ayahnya yang bernama Kaisar Chonggu juga merupakan salah satu dari 5 penguasa dunia.
Li Ji yang mendengar itu pun sekarang jadi paham kenapa Kunyan ini memiliki sikap yang begitu sombong karena backgroundnya yang cukup besar. Tetapi Teng Yue yang mendengar itu tak disangka-sangka malah marah kepada Kunyan dan menuduh Kunyan merupakan seorang proton. Yang di sini Li Ji juga mendengar itu tidak mengerti maksudnya Teng Yue. Ia pun kembali lagi bertanya kepada Feng Er. Feng Er menjelaskan lagi bahwasanya proton yang dimaksud merupakan sebuah penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Yanhua kepada Kekaisaran Kalong. Yang dalam penyerangan tersebut Kekaisaran Yunha telah berhasil menjatuhkan Kekaisaran Kalong, dan sebagai bentuk jaminan Kekaisaran Kalong berada di bawah dari Kekaisaran Yuhua, mereka mengambil anak dari Kekaisaran Kalong. Dan di sini tak disangka Kunyan merupakan salah satu proton tersebut alias orang yang jadikan jaminan. Tetapi Kunyan tidak mau dan ia melarikan diri. Dan ternyata di sini Teng Yue memiliki cerita sendiri yang dimana ternyata ayahnya Teng Yue merupakan pasukan dari Kekaisaran Kalong. 死后逃脱了，他追捕你，乃太康郡王府府。 yang bertugas untuk menjaga para proton termasuk dengan Kunyan, tetapi Kunyan malah melarikan diri. Yang dalam pelariannya ayahnya Teng Yue berniat untuk menangkap si Kunyan kembali, tetapi Kunyan malah berhasil melarikan diri, yang dimana hal itu membuat ayahnya Teng Yue mendapatkan hukuman karena ayahnya Teng Yue telah dituduh bekerja sama dengan Kekaisaran Yunha agar bisa membebaskan Kunyan. Tetapi Kunyan tidak mau dituduh bersalah dalam kasus ini karena dirinya yang tidak bersalah. Setiap orang memiliki urusan mereka masing-masing, dan secara tidak sengaja dirinya membuat ayahnya Teng Yue berada dalam masalah. Tetapi Teng Yue tetap tidak terima, yang dimana Teng Yue langsung menyerang Kunyan. Teng Yue mengatakan karena akibat Kunyan yang melarikan diri membuat nyawa ayahnya dihabisi oleh Kekaisaran Tanglong, dan seharusnya nyawa Kunyan lah yang harus dihabisi, bukan nyawa ayahnya, kata Teng Yue kepada Kunyan. Tetapi Kunyan menjawab kematian dari ayahnya Teng Yue secara garis besar bukan karena kesalahannya. Namun Teng Yue tidak peduli dengan hal tersebut, ia tetap maju menyerang Kunyan sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Li Ji bersama dengan Feng Er yang melihat ini pun merasa sedikit khawatir dan mencoba untuk menghentikan mereka berdua. 冷静点。 你这个冤屈！ Dengan Feng Er yang maju menghentikan Teng Yue, mengatakan kepada Teng Yue memang benar kematian dari ayahnya Teng Yue bukan kesalahannya Kunyan. Tetapi Teng Yue tidak mendengarkan perkataannya Feng Er dengan mengatakan jika hal ini bukan kesalahan Kunyan, lalu salah siapa? Yang setelah itu Teng Yue kembali berlanjut menyerang Kunyan. Li Ji yang melihat ini juga merasa khawatir dengan keributan mereka. Li Ji pun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mereka berdua dengan Li Ji memegang tangannya Teng Yue dan juga menghentikan pergerakannya Kunyan. Setelah itu Li Ji pun mencoba untuk membela Kunyan dengan mengatakan bahwasanya permasalahan ini bukan salahnya Kunyan. Ayahnya Teng Yue meninggal kemungkinan besar akibat kesalahan orang lain yang berasal dari Kekaisaran Tanglong, yang dimana karena ayahnya Teng Yue yang dijadikan kambing hitam oleh seseorang yang telah membenci ayahnya Teng Yue itu sendiri. Bisa dibilang orang yang telah menyerang kediamannya Teng Yue merupakan orang yang memang membenci ayahnya Teng Yue. Akhirnya Teng Yue mau mendengarkan perkataan mereka, dan di sini ia pun akan mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi siapa orang yang memiliki tanggung jawab atas kematian dari ayahnya. Tetapi hal ini masih belum menjadi pertanda kalau Teng Yue ini memaafkan Kunyan, yang dimana ia masih menyalahkan Kunyan atas kematian ayahnya. Namun Feng Er mencoba untuk tetap menenangkan mereka berdua. Pada keesokan harinya, Li Ji bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka, yang dimana mereka memasuki sebuah hutan dengan di sini Kunyan menjadi pemimpin jalan. Ia menggunakan peta yang telah mereka temukan sebelumnya sebagai petunjuk, tetapi setelah mereka melalui hutan itu begitu dalam dan juga lama, mereka masih belum menemukan jalan keluar. Padahal Kunyan telah mengikuti jalan dari peta itu, tetapi sama sekali mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Yang hal ini pun membuat mereka sadar bahwasanya mereka sekarang telah tersesat.
Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja Li Ji merasakan adanya tanda bahaya yang datang mendekati mereka. Kunyan juga merasakan hal tersebut, ia pun memegang pedangnya untuk bersiap-siap menampung kejutan yang ada. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja adanya serangan yang mengarah ke mereka untuknya Kunyan dapat menangkisnya. Dan ternyata serangan itu berasal dari binatang buas tingkatan keempat yang dimana binatang itu merupakan binatang ular. Mereka pun mendapatkan serangan dari binatang ular tingkatan keempat tersebut. Lalu mereka pun bertarung lawan binatang ular tersebut yang di sini mereka menggunakan penglihatan tajam dari Shochi karena Shochi memiliki penglihatan yang tajam membuat Shochi bisa membaca pergerakan ular itu. Mereka mengikuti panduan dari Shochi untuk menyerang balik ular tersebut sampai pada akhirnya mereka bisa memberikan luka kepada ular tersebut. Siap. Tetapi ular itu memasuki tanah kembali yang di sini membuat mereka kesulitan dan bahkan Shochi juga sulit untuk bisa melihat pergerakan dari ular itu kembali. Tidak hanya itu, ular tersebut juga memiliki regenerasi yang cepat membuat luka yang telah dialami oleh ular itu dapat disembuhkan dengan begitu cepat dan ular itu pun kembali muncul menyerang mereka. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua Breath of Heaven episode ke-9 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!此后，头秃了，他追不了，乃太康郡王府府。